Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mempelajari hukum pajak. Kali ini kita akan membahas tentang pajak terutang dan utang pajak dan prosedur penagihan utang pajak. Pertama soal perbedaan antara pajak terutang dengan utang pajak, supaya jelas ya. Kalau pajak terutang itu berkaitan dengan adalah kewajiban kita membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, jangka waktunya dan seterusnya. Jadi pajak yang harus dibayarkan, kira-kira begitu. Kalau utang pajak kita sudah ditetapkan pajak setiap bulannya sekian, katakanlah 10 juta per bulan daripada penghasilan, tapi kita tidak lakukan pembayaran, maka itu menjadi utang pajak. Jadi nunggak lah, itu jadi utang pajak kita, yang atau kita kurang bayar dari pajak yang terutang. Katakanlah pajak yang terutang kita itu 10 juta, kita hanya membayar 5 juta, maka ada pajak yang belum terbayarkan. Nah, itu menjadi utang pajak. Nah, berkaitan dengan pajak, kita akan membahas terutama tentang utang pajak ya, karena utang pajak ini adalah salah satu hal yang dapat merugikan keuangan negara kalau tidak dilakukan upaya-upaya untuk mengembalikan atau menagih negara tidak melakukan penagihan terhadap utang pajak tersebut. Tentu saja itu akan merugikan keuangan negara, apalagi dalam jumlah yang besar. Maka karena sifatnya dari hukum pajak ini sifatnya yang memaksa, maka terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak dipaksa juga untuk dapat membayar utang pajak. Cuma tentu saja kan ada prosedurnya. Seperti apa prosedurnya dalam melakukan penagihan utang pajak tersebut? Yang pertama tentu saja adalah dilakukan surat teguran, ya, surat teguran secara tertulis. Ya, bisa saja mungkin diawali dengan lisan, kemudian secara resmi diberikan surat teguran terhadap utang wajib pajak yang harus dibayarkan kepada wajib pajak yang memang berhutang. Nah, kemudian setelah kira-kira surat teguran itu diberikan juga tidak ada, maka ada surat peringatan dan seterusnya. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan katakanlah juga tidak direspon oleh pihak wajib pajak yang berutang, maka ada surat paksa yang akan dikeluarkan. Apabila ini berkaitan dengan surat paksa ini, biasanya kalau dia tidak mau melunasi, memang sudah dilihat, jadi tadi surat teguran sudah, ya, surat dilakukan tetapi juga tidak diindahkan, maka ada surat paksa. Nah, ini terbit kalau surat peringatan ini, surat paksa ini, upaya-upaya tadi sudah tidak berjalan. Dalam surat paksa ini tentu saja nanti akan dicantumkan berapa besarnya utang pajak yang harus dibayar dan kapan harus dibayarkan. Ini surat utang ini biasanya disampaikan oleh jurusita pajak ya. Nah, jadi tidak bisa serta-merta karena orang itu punya utang pajak langsung tiba-tiba keluar surat paksa, tidak. Tetapi didahului dengan surat teguran terlebih dahulu atau surat peringatan. Nah, berikutnya adalah soal penyitaan. Ya, kalau sudah dilakukan tadi penagihan, sudah dilakukan surat paksa, kemudian juga belum juga, ya bisa juga akan dilakukan penyitaan terhadap utang pajak. Terkait dengan upaya penyitaan ini, itu baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Tentu saja penyitaan ini dilakukan adalah dalam rangka
memberikan jaminan kepastian terhadap wajib pajak tersebut yang tidak membayar. Dengan adanya penyitaan, maka dari situ nanti bisa dihitung apakah barang yang disita ini sudah cukup untuk melunasi pajak, utang pajaknya, ada berapa. Nanti akan dilakukan proses pelelangan, dan dalam proses pelelangan itu tentu saja negara berhak untuk didahulukan. Katakanlah si penghutang pajak ini memiliki juga utang-utang lainnya selain utang pajak, maka ada hak negara untuk didahulukan, ya, didahulukan pelunasan utang dari hasil pelelangan tadi itu untuk lebih dahulu dibayar utang pajaknya. Nah, kemudian terkait dengan pelelangan, penyitaan ini, proses penyitaan dan seterusnya tentu saja harus sesuai dengan prosedur hukum. Nah, bahkan juga dalam rangka untuk memaksa pihak wajib pajak itu membayar utang pajaknya, itu bisa dilakukan upaya pencegahan, ya. Jangan sampai ini si wajib pajak yang utangnya besar dia bisa keluar negeri, itulah kemudian dia berusaha melarikan diri lah, seperti itu ada, maka ada kewenangan untuk melakukan larangan keluar negeri. Nah, tentu saja ya yang utang pajaknya minimal 100 juta lah, itu bisa untuk dicegah. Minimal itu, kalau minimalnya segitu kan berarti kalau yang miliaran ya menjadi kepatutan lah untuk dilakukan pencegahan. Termasuk juga penyanderaan. Nah, ini kalau penyanderaan ini di tempat tertentu biasanya ditentukan tempatnya di mana dia disandra, ya tidak bisa kemana-mana lah di situ. Kalau tadi pencegahan ya mungkin dia bisa di rumahnya gitu, cuma dia nggak bisa keluar ke negeri misalnya. Ya, berikutnya juga ada bentuk penyanderaan. Nah, hutang pajak ini ya tentu saja baru dianggap lunas kalau dia bisa melunasi itu. Lalu bagaimana kalau ternyata yang wajib pajak ini sudah tidak ada lagi hartanya, harta bendanya sudah tidak ada, itu tidak ada barang yang sudah dia miliki, ya maka itu bisa dihentikan karena toh tidak bisa juga untuk terlunasi, mau diapakan lagi, barang-barang yang disita nggak ada dan seterusnya. Nah, terkait dengan wajib pajak yang berhutang tadi, tentu saja itu diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, di dalam buku saya ini saya bahas di halaman 186 sampai halaman 200 ya. Di buku ini nanti bisa dipelajari soal bagaimana prosedur penagihan pajak, utang pajak, dan itu bisa dipelajari oleh para mahasiswa maupun masyarakat yang menontonnya. Saya kira sederhananya seperti itu terkait dengan utang pajak. Jadi utang pajak, kalau kita punya utang pajak, kita akan diberikan peringatan terlebih dahulu. Ada surat peringatan yang intinya isinya adalah agar kita melunasi utang pajak kita, ya. Dan di situ sudah ditentukan besarnya jumlah utang pajak, kemudian kapan batas waktu pembayaran utang pajak, kesempatan yang diberikan. Jika tidak ada respon, sudah diperingati, maka akan ada surat paksa yang intinya memaksa kita untuk membayar. Jika itu juga sudah ditempuh dan seterusnya, ya, maka akan ada proses hukum lebih lanjut. Nah, lebih lanjut itu termasuk adalah upaya untuk mengajukan gugatan, ya, gugatan.
Nah, penanggung pajak bisa saja juga melakukan gugatan ke pengadilan atau pengadilan pajak. Jadi prinsipnya yang namanya hutang kan begitu sederhananya, sama lah hutang pajak juga. Intinya yang namanya hutang itu harus dibayar, ya. Jadi sama, hutang pajak juga begitu, harus dibayar. Bagaimana cara membayarnya? Tentu saja gitu ya, sesuai dengan sesuai dengan kemampuan si wajib pajak. Nah, tetapi soal kemampuan ini bukan serta-merta utangnya 100.000, duitnya ada 100.000, duitnya ada 50.000, cuma dibayar 50.000, bukan. Tetapi juga gitu ya, terhadap harta benda yang dia miliki itu bisa dilakukan penyitaan dan pelelangan. Jadi kalau dia nggak punya duit untuk bayar pajak yang terutang, maka terhadap harta bendanya itu bisa disita, kemudian dilakukan nanti proses pelelangan. Dari hasil pelelangan penjualan itu, barang-barang itulah yang kemudian nanti untuk melunasi utang pajak. Jadi demikian terkait dengan pajak terutang dan utang pajak. Jadi beda ya, kalau utang pajak itu ya dia berhutang sesuai dengan pajak yang terutang. Tadi pajak terutang itu menyangkut besarnya berapa jumlah pajak yang harus kita bayar setiap bulan misalnya, itu pajak terutang. Jadi kita ini sejak awal sebenarnya sudah dianggap berutang nih gitu, itu pajak terutang, sehingga kita harus bayar per bulannya sekian katakanlah begitu. Tetapi kalau kemudian sesuai dengan ketetapan pajak itu kita tidak jalankan, itu menjadi utang. Nah, utang pajak inilah kalau terus dan tidak dilakukan pembayaran, maka akan ada upaya-upaya lebih lanjut gitu ya, sampai pada proses penyitaan. Jadi kalau bisa janganlah sampai kita memiliki utang pajak, karena bisa habis ya, bisa barang-barang kita habis kalau kita tidak bisa melunasinya, kalau kita tidak punya uang, karena negara masih punya otoritas untuk melakukan proses penyitaan terhadap harta yang kita miliki. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.